if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini aku ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman sekaligus untuk sharing ya. Yang mana untuk pertanyaan kemarin itu, Mas, untuk pembuatan variasi apakah jatuhnya nggak lebih mahal? Karena kita kan sedikit-sedikit itu untuk proses pengelasannya, mungkin maksudnya itu ya. Jadi begini ya, untuk aku pribadi itu untuk pengelasan dari angan-anganku ya, dari perhitunganku itu untuk pengelasan ketemunya yo sama, malah ketemunya lebih murah ya daripada kita membeli jadi. Cuman kendalanya yaitu kalau untuk ukurannya kita nggak pas, nggak presisi, itu rugi di kita, karena kita udah ada bahan, udah bayar las, terus hasil akhirnya tidak bagus, tidak memuaskan kita, itu kan kita rugi. Cuman kalau untuk aku hitung-hitungannya habisnya ya lebih murah lah. Kemarin di Rapli yang biru, kita lihat di Rapli yang biru, enggak aku video kan ya kemarin waktu ketemu di Kintamani. Dia membeli ini stainless ini jadi ada. Jadi cuman di atas itu dia tidak agak ngelekuk gitu loh, tidak ngelekuk naik sedikit, enggak. Itu kemarin dia membeli langsung siku, ada di harga 850. Terus ini kemarin aku waktu membeli bahan itu habisnya kan di 480 berapa gitu ya. Teman-teman untuk yang nonton pasti tahulah detailnya seberapa. Terus untuk bengkelnya 200, jadi habis di 700.000. Terus sesuai dengan apa yang kita inginkan, dikasih lekuan gitu. Terus untuk masalah pengelasan itu jauh lebih rapat. Untuk pengelasan itu jauh lebih rapat, lebih penuh, bukan cuman sekedar titik tok gitu, enggak ya. Jadi memang aku minta penuh, jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus selain itu untungnya itu kita masih ada sisa ya. Nih aku liatin, walaupun berantakan aku kasih tahu nih, aku masih ada sisa yang besar nih. Ini dipakai untuk sebelah pun masih cukup. Jadi keuntungan kita di situ. Selain kita dapat harga murah, itu kita masih dapat barang sisa yang mana ini nanti bisa digunakan entah buat apa kan nggak tahu. Seperti ini sisa pembuatan pengaman dulu ya, udah lama banget. Yang mana pengaman itu dulu dia nempel di Blue Sky, terus sekarang dulu menempel di Black Sweet, terus sekarang aku pindah ke Blue Sky. Dan ini untuk penambahan pipa di bawah, ini kita kalau ke karoseri kan ketemunya juga mahal. Cuman kemarin kan bawa bahan sendiri, itu nanti kan masih ada sisa juga. Ntar mau dipakai buat apa aku nggak tahu ya. Ntar sisanya masih di bengkel, sisanya paling buat ini, buat pilar-pilar garangan sate. Kemarin untuk sisa ini tangga, untuk tangga ini tuh kemarin aku beli satu sama gunain sisa dari sini, dari tiang penyangga spakbor ini. Kemarin aku beli satu lonjor terus masih sisa panjang banget, akhirnya aku tambah satu, aku jadikan untuk tangga nih. Jadi untungnya di situ. Kita itu untuk murah pastinya jauh lebih murah, cuman resikonya ya itu tadilah, kita harus tahu mal, kita nyontoh dulu, ngukur di punya temen misalnya, atau teman-teman pengen ini, taruhlah contohnya ya, ini pengen nyontoh ini
bisa kita ngukur dulu. Jadi aku sendiri pun untuk penambahan variasi nggak bisa asal-asalan cuman berdasarkan dari angen-angen tok, enggak. Aku itu lihat dari armada-armada lain juga, mana yang kelihatannya oh ini bagus, itu baru aku buat ya. Jadi untuk eksperimen ada, cuman aku itu 80% itu tetap nyontoh dari armada lain. Yo buatan karoseri mungkin, atau ada kreativitas teman-teman armada yang bagus, itu aku contoh, aku milih-milih. Terus untuk masalah waktu, menyita waktu, karena ada juga kemarin yang menulis di kolom komentar, Mas kalau seperti itu kita rugi di waktu kita karena malah kebanyakan untuk ngoprek armada. Enggak seperti itu. Kan aku untuk jadwal berangkat itu kan udah tahu ya. Untuk ini aku belum ada rencana. Insya Allah rencana berangkatnya itu besok, kalau nggak besok masih lusa. Jadi misal aku pengen ngoprek itu besok belum jadi muat, ya udah aku besok gunakan untuk ngoprek dulu, baru habis itu ada perintah untuk muat ya aku berangkat, seperti itu. Jadi tidak mengharuskan aku libur, itu enggak. Pokoknya ngepenke aku libur untuk ngurusin truk, untuk buat variasi, itu enggak. Karena kalau seperti itu ketemunya kan kita memaksakan ya, kita jalan terus pengen cepet pulang, di rumah libur lama 1 minggu atau 2 minggu cuman buat ngurusin truk. Kalau seperti itu rugi wong, seperti itu rugi. Jadi nggak seperti itu ya, cuman waktu luang aja kita gunakan untuk merawat armada. Tidak selalu harus merawat armada terus, itu enggak seperti itu. Aku pun juga tahu ya dari maksud teman-teman, kalau kita bikin variasi nyicil itu ketemunya rugi di waktu, tidak bisa langsung jalan. Aku tahu maksud teman-teman. Kalau kita kan udah jadi greng, kelar, itu jalan nggak perlu mikirin tambahan variasi-variasi, karena armada udah langsung jadi istimewa, langsung jadi mboi. Cuman dibalik itu semua kan harus ada uang banyak ya, harus ada uang banyak. Jadi ada plus minusnya. Cuman kalau seperti ini itu minusnya truk nggak bisa langsung jadi bagus, nggak bisa. Minusnya seperti itu. Terus plusnya, untungnya kita itu tidak perlu langsung mengeluarkan biaya yang banyak, seperti itu. Ini spakbor pun belum aku cat. Banyak banget ya teman-teman yang suruh ngecat untuk baknya, untuk bak. Mas buru-buru dicat, ini baknya kok dilihatnya kurang gimana gitu ya. Memang kurang seger ya, karena belum dicat. Ini bak malah belum aku sentuh lagi, cuman sekedar aku rapet-rapetin aja. Nah ini hasil dari lem epoksi ya, lem kapal kemarin yang ngasih masukan teman-teman semua. Ini alhamdulillah awet, bagus, nggak ada masalah. Ini udah rapet ya. Kalau untuk dempel dia ada rapet nih. Ada retak kok, ada rapet, ada retak. Ini perlu dilem juga. Aku itu masih banyak pekerjaannya ya. Seperti ini retak lembut-lembut, ini maunya aku lem dulu. Aku kasih lem biar sampai ngeresep. Habis itu epoksi diratakan. Masih banyak sentuhan loh. Nah ini dempel juga masih seperti itu. Belum aku rapikan. Mau merapikan malah masih ngurusin yang lain yang terlihat jelas di bawah ya. Ini bak memang sengaja nyusul dulu ya untuk teman-teman yang pengen cepet-cepet tahu proses pengecatan bak. Sabar dulu, ini karena waktunya masih panjang. Ini bak masih kurang tinggi, cuman ini untuk aku muatan jeruk tidak ada masalah, tidak ada komplain, wis aman. Karena memang seharusnya untuk bak kan tingginya sampai dipipain loh, jendolan ini loh. Jadi cuman kurang tinggi segitu, sedikit banget, cuma 5 cm ya. Sama Black Sweet selisihnya cuma 5 cm. Kalau untuk lebar dia udah standar gitu. Ini mobilnya Mas Tono ya. Sekarang dia jarang keluar kota. Sekarang cuman lokalan, muat di lokalan. Sehari sampai rumah gitu.
Ya, jadi cuman itu sedikit video yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa menjawab dari teman-teman untuk masalah pengelasan yang mana menyicil itu kalau hitungannya lebih mahal sih enggak. Sama aja untuk pengelasan sama aja, karena kita itu waktu pengelasan kalau kita ngelasin di situ mahal pasti teman-teman juga pindah tempat kan gitu. Jadi kita sendiri kan udah tahu anggaran kira-kira bikin ini habis berapa gitu kan, tahu ya. Untuk pengaman ini kemarin itu aku belanja habis di 1.200.000 berapa gitu, pokoknya jadinya ada di sekitar 2 juta ya. Itu pas stainless, pas harganya masih, pokoknya aku belanja total itu habis 1.200.000 sama ngelasinnya itu 600 apa 700 ya, kira-kira segitulah, aku lupa. Oke, sedikit hiburan dari saya serta menjawab dari pertanyaan teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.